Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi dengan saya Farhan. Kali ini kita akan membahas satu tugas membuat satu Arduino. Arduino ini komponen microcontroller, dimana nanti goal kita adalah Arduino bisa menyalakan lampu. Kali ini ada dua lampu LED, tapi dia akan berlawanan. Kalau misalnya yang merah menyala, maka yang biru adalah akan mati atau padam, dan begitu sebaliknya. Kalau yang biru menyala, yang merah akan padam. Informasi nyala dari lampu ini berdasarkan dari potensiometer yang ada di sini. Ini LED ini menyala bukan on dan off, tapi dia akan mengikuti dari putaran potensiometer dari 0% kemudian menuju ke 100%. Jadi kalau 0% maknanya adalah lampu akan redup atau mati. Sedangkan kalau 100% berarti lampu nyala akan terang. Kalau di tengah-tengah berarti ya nggak terang, nggak mati. Seperti itulah konsepnya. Nah, sekarang ada dua lampu LED. Jadi ada yang mengikuti dari 0 atau dari off, lampu mati, sampai ke terang ke 100%. Kemudian untuk yang lampu merah berarti terbalikannya. Ketika potensiometer berada di titik 0 atau di titik mati, lampu yang merah ini dia akan menyala terang. Kemudian pada saat potensiometer kita putar ke arah ke kanan, pada saat sudah sampai 100 meter sudah sampai 100%, yang biru ini akan full terang, tetapi yang merah akan mati. Jadi seperti itu konsepnya, dan goal kita kali ini membuat sistem lampu yang menyala, dimmer lah. Kalau misalnya kita pernah pergi ke hotel itu kan biasanya di kamar ada lampu, kita bisa atur keterangan daripada lampu itu. Oke, kita mulai. Kita buat simulasi aja ya. Kita ada satu website namanya apa namanya tadi, apa ya, sebentar, di sini ada nggak ya? Di sini di story. Tinkercad ya, sorry ya, lupa. Kita akan mencari tinkercad.com. Tinkercad ini bisa kita membuat satu simulasi untuk Arduino atau yang lain lah. Kalau ini free, kalau misalnya teman-teman ada yang belum punya account di sini, bisa register free. Oke, kita pilih desain, kemudian create circuit. Di sini sebelah tengah ini adalah workspace kita. Kemudian kita kasih nama ya, supaya tak PWM, kita PWM 2 LED
di sini sebelah kanan ini adalah komponen-komponen, ada macam-macam, ada sensor ultrasonik, kemudian piezo, ada temperatur sensor, kemudian ada voltage resistor, soil resistor, diode, kemudian ini yang paling penting, otaknya daripada rangkaiannya adalah Arduino, kemudian ada board, ada potentiometer, bus button, LED resistor. Nah, di sini kita tarik saja ke sebelah kanan. Nah, kemudian kita perlu board untuk meletakkan komponen-komponen seperti potentiometer dan resistor dan LED. Oke, di sini kita perlu letakkan potentiometer. Tapi sebelum itu teman-teman sudah paham kan board ini seperti apa karakteristiknya. Jadi di sini ada dua, ada yang dia ini secara terhubung, internally terhubung, connected. Jadi dari secara horizontal, dan baris yang ini dengan baris yang di atasnya tidak terhubung. Jadi ini baris yang di sini 1, 2, 3, 4 ini semua terhubung, jadi secara internal. Yang sebelah sini pun sama. Tapi untuk yang di sini tidak. Yang di sini secara vertikal dia terhubungnya. 1, 2, 3, ini ada 30 kolom. 30 kolom, ada 5 baris. Tapi baris A, B, C ini tidak terhubung. Yang berhubung adalah dalam satu kolom ini dia terhubung. Tapi yang untuk yang E dengan F ini dia tak terhubung. Kemudian di sini pun sama dengan yang di bawah. Oke. Yang di bawah ini fungsinya biasanya kita akan menggunakannya sebagai bus bar power supply. Jadi power supply kita ambil dari Arduino. Jadi di sini ada plus, kita letak di sini plus. Plus biasanya warnanya merah. Nah, kita cantikkan sedikit. Double klik aja, ini double klik, kemudian tarik. Nah, cantik kan? Bisa betul. Nah, ini yang minusnya seperti ini. Ting. Nah, minus biasanya warnanya hitam. Titik, kita buat yang belum lah, sebelah sini. Titik. Nah, satu lagi. Iya. Oke, jadi satu baris ini sudah bermuatan positif, kemudian yang baris yang di atas ini negatif. Jangan terbalik ya nanti ya. Jadi yang di sini kita akan hubungkan ke negatif, kemudian yang di sini kita hubungkan ke positif. Kita kasih warna yang merah supaya. Nah, ini merupakan signalnya. Jadi kalau misalnya dia supaya kalau kita putar ke di paling kiri, maka nomor 1 dan nomor 2 ini pinnya ya, pinnya potensial nomor 1, 2, 3. Pin nomor 1 dan nomor 2 dia akan resistannya adalah 0. Tapi nomor 1 dengan nomor 2 dengan nomor 3 resistannya besar. Tadi berapa ohm? Kenapa 260 ohm. Kilo ohm. Jadi resistan dari nomor 2 dan nomor 3 itu 250 ohm, kilo ohm. Kalau misalnya potensial kita putar ke arah kanan, maka yang di sini nanti dia resistansinya 0. Makanya itu bisa dikatakan nanti kalau kita ukur tegangannya di tengah-tengah ini pin nomor 2, kalau misalnya kita sudah geser ke arah kanan, full kanan, maka ini adalah 5 volt. Kemudian kalau misalnya ke arah kiri, dia akan, karena resistan yang di 1 dan pin nomor 2 adalah 0, maka voltage-nya akan 0. Oke, kita masukkan ke
pin A0 sebagai untuk sinyal kita kasih warna hijau. Sebenarnya dari sini kita bisa sudah berfungsi sebenarnya. Kita naik ubah-ubah posisi dari potensial ini sudah seharusnya akan terbaca di Arduino nya. Sekarang kita letak LED. Oke, tadi warna biru ya untuk LED 1. Kemudian untuk LED yang kedua warna merah. Di sini kita perlu resistor untuk membatasi arus yang masuk ke LED. Nah, oke, di sini negatif. Kita kasih warna hitam karena negatif. Dan dari sini kita akan masukkan ke sinyal. Kita kasih tekanan dari Arduino. Kasih warna wilayah. Iya. Nah, sekarang rangkaian sudah jadi. Jadi nanti untuk programnya kita klik ini code. Kecil ya. Ya, kita geser aja sini supaya biar nampak semua. Nah, ini bloknya jangan pakai ini nih, mana kecil ya kan. Kita pilih untuk yang script. Nah, ini script. Nah, sebenarnya saya pun sudah membuat scriptnya. Saya sudah membuat scriptnya, nanti saya letak di deskripsi. Kalau mau copy silakan, biar cepat aja ini. Oke. Nah, ini nggak pakai, kita ganti, kita timpa. Oke, mari kita bahas untuk programnya nih. Oke, di sini kita deklarasikan ada LED pin 1, LED pin 2 dan potensiometer. Dan kemana pin ini terhubung? Nah, LED pin 1 dia akan terhubung di nomor 5, pin nomor 5 ya ini. Jadi LED 1, ini LED 2, yang ini terhubung ke pin nomor 3. Kenapa kok di pin nomor 3 ya? Kenapa nggak 2, 3 atau 4 nih kan? Nah, gini, karena nyala dari LED 2 LED ini secara analog ya. Jadi dia akan terdegradasi dari mulai off sampai terang benderang 100% terang. Dia akan naik sedikit naik seperti itu. Jadi sampai betul-betul terang. Dan pada saat mati pun sama juga, dari terang dia akan turun sedikit dari 100%, 80%, 70%, 50% sampai 0%. Nah, makanya itu kita akan menggunakan PWM di sini. PWM merupakan ada satu fasilitas atau function tersendiri dari Arduino ini yang mempunyai function PWM, spesial untuk PWM. Nah, itu tapi tidak semua pin bisa melakukan itu. Hanya pin yang ada tanda ini, bisa di zoom nggak? Bisa di zoom. Pin yang ada tanda kayak gini nih, bergelombang nih. Kalau yang di 2 misalnya kita set ini di pin nomor 2, dia nggak keluar PWM nya
karena pin nomor 2 ini memang fully untuk digital, on atau off saja. Sedangkan untuk yang PWM ini 3, 5, 6, 9, 10, 11 dia bisa diatur, di tambah sedikit voltage-nya, dia jadi analog. Jadi gitu. Oke ya, paham ya? Oke. Mana tadi programnya? Oke. Kemudian itu outputnya. Kemudian inputnya potentiometer kita tarik ke A0. Ini kan yang tadi yang saya jelaskan tadi, kita tarik ke A0 sinyalnya. Nah, kemudian kita setup Arduino ini atau pin-pinnya yang ini bahwa LED 1 dan LED 2 menjadi sebagai output. Ini sebagai output. Sedang di sini saya tambah bagi satu serial komunikasi dengan laptop ini. Jadi dari sini Arduino ini akan mengirim sinyal pergi ke laptop supaya kita bisa mengetahui berapa nilai daripada potentiometer ini. Di sini kita bisa melihat nanti nilainya berapa. Oke. Kemudian setelah kita setup Arduino nya, baru kita masuk ke main programnya. Ini yang akan selalu berulang-ulang dieksekusi oleh Arduino nya sendiri. Dari sini kita akan membaca. Kita membaca analog input daripada potentiometer. Ini di sini. Jadi dia akan senantiasa membaca dulu, membaca, dan kemudian dimasukkan ke port value. Ke value ini kemudian kita mapping dari 0 sampai 1023 menjadi 0 sampai 255. Nah, ini kita masukkan ke port value. Di sini kita kirim ke laptop, ke PC melalui serial. Kita akan bisa melihat nanti nilainya berapa di sini. Apakah 0, apakah 255, atau ini hanya untuk memvalidasi nyala daripada LED nanti. Kalau misalnya 255 seharusnya biru ini yang nyala terang, sedangkan yang merah harusnya off. Tapi terus kalau misalnya ini nilainya value-nya di 0, maka merah ini harusnya nyala terang, sedangkan yang biru 0 mati, seperti itu. Kemudian dari nilai dari potentiometer ini baru kita keluarkan, masuk jadi PWM nya itu tadi ke LED pin 1. Kemudian pin 2 kebalikannya. Nah, kebalikannya kita kurangkan saja lah, dari 255 nilai maksimumnya dikurangi oleh nilai potentiometer. Nah, oke, sampai sini selesai ya, dan kita delay 30 second. Nah, kemudian dia akan looping lagi. Oke, clear ya. Nah, kita start simulasi. Oke, ini sudah on. Ini lampu sudah on. Ini sudah on. Lihat tak? Nah, ini secara scale nilai daripada potentiometer adalah 0. Dan ini off. Dan yang di sini on, karena kebalikannya. Kalau misalnya kita on kan, iya, ini 50%. Nah, 50%. Dua-duanya on, sama, nyalanya sama, terangnya sama. Tapi kalau misalnya kita 100%, nah 100% ya, satu saja, yang biru saja yang on. Nah, yang merah mati. Terus kita lagi ke 0%. Iya, yang ini yang mati, sedangkan yang merah jadi nyala terang. Ya, goal kita udah selesai, udah tercapai ya teman-teman ya. Apa yang ditugaskan di sini udah selesai, udah terpenuhi oleh rangkaian ini dan program ini. Program ini akan saya lampirkan di kolom di deskripsi, kalau mau pakai silakan.
Oke, sekian teman-teman. Eh, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salahnya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.